Maka insya Allah kita akan pelajari surat yang mulia ini, yaitu surat An-Nas, secara ringkas insya Allah. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ayat yang pertama bunyinya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Qul, apa artinya qul? Katakanlah. A'udzu, aku memohon perlindungan. Birabbin nas, aku mohon perlindungan kepada Rabbnya manusia. Nanti akan disebutkan mohon perlindungan dari apa? Ya. Pertama, mohon perlindungan kepada siapa terlebih dahulu. Baru kemudian mohon perlindungan dari apa? Maka kita awali dengan ayat yang pertama. Allah berfirman, Qul. Apa artinya qul tadi? Katakanlah. Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan a'udzu birabbin nas. Berarti yang disuruh cuma Rasul SAW saja? Tidak. Karena apa yang disampaikan kepada Rasul SAW oleh Allah adalah merupakan ajaran yang perlu dipraktekkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini bukan hanya berlaku buat Rasul SAW. Qul, katakanlah, a'udzu, aku memohon perlindungan. Manusia itu adalah zat yang lemah. Tanpa adanya perlindungan dari Allah, tidak mungkin manusia bisa menghadapi keburukan-keburukan yang ada di muka bumi ini, termasuk apa yang nanti di akhirat. Makanya kita disuruh, diajarin sama Allah supaya kita minta perlindungan. Siapa yang kita mintai perlindungan? Rabbin nas. Rabb kemarin sudah kita jelaskan artinya ketika kita membahas tentang surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu adalah pencipta. Rabb itu adalah penguasa. Rabb itu adalah pemilik. Rabb itu adalah pengatur. Apa tadi? Rabb adalah pencipta. Rabb adalah penguasa. Rabb adalah pemilik. Rabb adalah pengatur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbun nas. Allah adalah penciptanya manusia. Allah adalah apa yang kedua tadi? Penguasanya manusia. Allah adalah pemiliknya manusia. Allah adalah pengaturnya manusia. Ketika kita membaca ayat ini, maka kita menyadari bahwa kita manusia yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menguasai kita, yang memiliki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita diatur oleh Allah, kita tidak akan protes. Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita adalah hamba yang dikuasai oleh Allah. Kita adalah hamba
yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah milik Allah, kita adalah ciptaan Allah, kita adalah hamba yang dikuasai oleh Allah, maka kita pun harus siap untuk diatur oleh Allah. Maka aneh bin ajaib orang yang menyadari bahwa dia ciptaan Allah, kemudian ketika diatur sama Allah dia protes. Ini aneh bin ajaib. Kalau nggak mau diatur sama Allah, pindah, nggak usah di bumi. Pindah kemana? Pluto, Mars dan Pluto juga dikuasai Allah, makhluk ciptaan Allah. Mau pindah kemana? Wong tinggalnya di buminya Allah, kok nggak mau diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Cari tempat sendiri sana kalau nggak mau diatur sama Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Apa itu Rabb? Pencipta, penguasa, pemilik, pengatur. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang pertama. Berikutnya ayat yang kedua. Apa bunyinya? Malikin nas. Malikin nas, cara membacanya cuma satu saja. Maliki, pendek. Tidak malikin nas. Berbeda dengan surat Al-Fatihah. Apa surat Al-Fatihah? Maliki yaumiddin. Boleh dibaca Maliki yaumiddin. Dan dua-duanya sama-sama qiraah yang mu'tabar, bacaan yang mutawatir yang bisa dibaca dan dipraktekkan. Tapi kalau ayat yang kedua dari surat An-Nas, yaitu Malikin Nas, itu cuma dibaca dengan bacaan pendek saja, Maliki. Sedangkan yang membaca Malikin Nas itu bacaan yang syadz, bacaan yang ganjil. Ganjil itu bukan kebalikannya genap. Ganjil ini maksudnya aneh, ya aneh, tidak umum. Dan dari sisi makna juga lebih cocok Malik. Malikin Nas, apa artinya Malik? Raja. Ya, kalau Malik apa kemarin? Pemilik. Apa? Pemilik. Kalau kita baca dengan Malikin Nas, nanti maknanya sama dengan Rabbin Nas. Karena salah satu makna dari Rabb adalah apa tadi? Pemilik. Ya, berarti pengulangan ini seakan-akan tidak ada manfaatnya karena maknanya sama dengan ayat yang sebelumnya. Maka Malik yang betul adalah Malikin Nas. Apa tadi Malik? Rajanya manusia. Apakah di antara manusia tidak ada raja? Manusia ada nggak raja? Ada. Terus bedanya apa? Allah sebagai raja dengan manusia sebagai raja. Rajanya para raja. Ya, tidak apa-apa. Perbedaan yang lainnya selain Allah adalah rajanya para raja, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaannya sebagai raja tidak terbatas waktu dan tempat. Tidak terbatas apa? Waktu dan tempat. Kalau raja manusia terbatas waktu dan tempat. Waktunya terbatas berapa periode? 2 periode. Ya, 5 tahun, kemudian 5 tahun lagi. Setelah itu gak boleh lagi nyalon. Ya. Toh seandainya ada seorang diktator yang dia bisa mengakali undang-undang, maka dia akan berkuasa 30, 40, 50 tahun, terus mati. Setelah itu selesai. Sebagai raja ada expire-nya, ada kedaluarsan. Itu kalau raja
manusia. Terbatas waktu sama terbatas tempat. Rajanya Saudi, ya kuasaannya di Saudi saja. Rajanya Inggris, ya kekuasaannya di Inggris saja. Ada nggak raja dunia? Sekjen PBB? Enggak, itu bukan rajanya dunia. Seandainya ada rajanya dunia pun tetap terbatas tempatnya, karena cuma di mana? Di dunia. Nanti ketika di akhirat mau tidak mau dia harus mencopot jabatan rajanya. Maka satu-satunya raja yang mutlak kekuasaannya tidak terbatas waktu, ruang, tempat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang kedua ini Allah berfirman Malikin Nas. Ayat yang ketiga apa bunyinya? Ilahin Nas. Kita sudah bahas ketika pengajian rukun Islam, ketika kita membahas kalimat mulia la ilaha illallah. Apa artinya ilah? Sesembahan. Berarti ilahin nas artinya adalah sesembahannya manusia. Dan ini sangat pas sekali ditaruh di ayat yang ketiga, bukan ditaruh di ayat yang pertama atau kedua. Kenapa demikian? Karena setelah kita mengetahui Allah itu siapa, baru kemudian kita menyembah yang kita kenal, yaitu siapa? Allah. Bagaimana kita akan menyembah sesuatu yang kita tidak kenal? Maka Allah kenalkan dulu kepada kita. Yang akan kalian sembah itu adalah Rabbin Nas. Terus apa lagi? Malikin Nas. Inilah yang akan kalian sembah. Maka ayat yang ketiga bunyinya Ilahin Nas, sesembahannya manusia. Seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada kita, sebelum kita beribadah kepada Allah, kenali dulu Allah. Emang kalau nggak kenal bagaimana Ustaz? Ya kalau nggak kenal nggak sayang. Makanya kita kan sering merasa ibadah itu berat, beban. Dibawa untuk sholat rasanya sulit, berat. Dibawa untuk puasa, kapan rampungnya? Dibawa taraweh, wis pirang rakaat. Orang rampung. Apalagi qiyamul lail gitu ning suwe temen. Itu semua permasalahan akan selesai ketika kita cinta kepada Allah. Dan tidak mungkin kita cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Witing tersno jalaran soko kulino. Orang sayang itu karena sering mengenal, memahami, mengerti, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ilahin Nas, satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah setiap perkataan atau perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ibadah? Setiap perkataan atau perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat,
yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dari ibadah itu ada yang bentuknya perkataan, contohnya zikir, apalagi baca Quran, apalagi apa? Azan, apalagi qomat. Apalagi ngajar kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semuanya adalah ibadah yang harus dipersembahkan kepada Allah. Setiap perkataan dan perbuatan. Apa contohnya perbuatan? Salat, sedekah, haji, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, imatatul adza, sesuatu yang mengganggu. Semuanya, bukan cuma duri, ya, termasuk beling, apalagi paku, apalagi batu, polisi tidur. Itu ganggu itu. Ya tergantung. Polisi tidurnya berlebihan atau tidak. Ada sebagian orang bikin polisi tidur gak kira-kira. Ya, gak sesuai standar, terlalu tinggi. Kasihan orang yang lagi hamil tua. Bisa brojol nanti. Ya polisi tidur penting lah, tapi ya jangan berlebihan. Ya. Itu perbuatan. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat tadi sudah banyak contohnya. Yang tidak terlihat apa? Takut kepada Allah. Terus mengharap surganya Allah. Terus ikhlas. Apa lagi? Tawakal. Muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Semua ibadah ini yang dicintai dan diridhai oleh Allah harus dipersembahkan untuk Allah saja. Itu makna dari ilahinnas. Ini ayat yang keberapa? Yang ketiga. Setelah kita menyebutkan kepada siapa kita memohon perlindungan, yaitu intinya kepada Allah, yang di dalam 3 ayat itu Allah sebutkan 3 namanya. Yang pertama Rabb, yang kedua Malik, yang ketiga Ilah. Jadi ada 3 Asmaul Husna yang Allah sebutkan di awal surat An-Nas. Yang pertama apa tadi? Rabb, terus Malik, terus Ilah. Setelah kita sebutkan siapa yang kita mintai perlindungan, dan ini mengajarkan kepada kita masalah apapun mintalah perlindungan kepada Allah, karena Allah adalah Rabb, karena Allah adalah Malik, karena Allah adalah Ilah. Setelah disebutkan kepada siapa kita minta perlindungan, baru disebutkan kita minta perlindungan dari apa. Apanya itu disebutkan di ayat yang keempat. Apa bunyi ayat yang keempat? Min syarril waswasil khannas. Min, dari, syarri, keburukan. Berarti apa yang akan disebutkan setelah ini adalah keburukan. Bahkan di dalam sumber, di dalam tafsir As-Sa'di yang jenengan pegang, dipegang nggak itu? Dipegang tok ya. Yeah. Di situ apa disebutkan? Setan merupakan pangkal dan materi dasar segala kejahatan. Jadi sumber kejahatan, pangkal kejahatan itu ada di setan. Karena sumbernya
Maka untuk minta perlindungan kita perlu sebutkan 3 Asmaul Husna sekaligus. Karena ini sumbernya. Bukan sekedar perpanjangan tangannya saja. Ada nggak perpanjangan tangan setan? Ada. Contohnya? Ya banyak. Ya ada maling. Ya makanya tangannya panjang. Ya. Ada dukun, ada tukang sihir. Ya. Ini mereka perpanjangannya setan. Nah, berarti kan lebih parah sumbernya. Karena kita mohon perlindungan kepada Allah dari sumbernya keburukan, dari sumbernya kejahatan, maka kita perlu untuk menyebutkan 3 Asmaul Husna sekaligus. Waswas, min syarril waswas. Sebagian ulama menafsirkan waswas itu adalah setan. Jadi dari keburukannya setan. Setan itu sifatnya apa? Setan itu sifatnya al-khannas. Al-khannas itulah yang maju mundur. Apa? Yang maju mundur. Maju untuk mengganggu, mundur untuk bersembunyi. Kapan setan maju, kapan setan mundur? Kapan majunya? Kalau kita nggak zikir. Mundurnya kapan? Kalau kita zikir. Kira-kira setan yang jenengan maju apa mundur? Kalau jenengan merasa gangguannya terlalu hebat, berarti setannya lagi maju terus. Dan itu pertanda bahwa kita lagi tidak zikir. Kalau jenengan pengen setannya mundur terus, maka zikir terus. Makanya setannya orang yang zikir dengan setannya orang yang tidak zikir beda. Setannya orang yang rajin zikir dengan setannya orang yang tidak rajin zikir beda. Bedanya apa? Ya, yang satunya setannya gemuk, yang satunya setannya kurus. Dan jenengan yang gemuk jangan minder dulu. Yang kurus jangan pede dulu. Karena nggak ada hubungannya dengan postur tubuh jenengan. Bukan. Setan yang gemuk bisa berada di tubuh manusia yang kurus. Dan setan yang kurus bisa berada di tubuh manusia yang gemuk. Gemuk kurusnya setan itu tergantung rajin tidaknya kita berzikir. Semakin kita rajin berzikir, maka setan yang ada di dalam tubuh kita semakin kurus. Karena dia tidak mendapatkan asupan gizi. Sebaliknya, setan yang ada di tubuh orang yang tidak pernah zikir gemuk, ginuk-ginuk. Karena setiap hari dikasih asupan gizi. Apa itu? Dosa, maksiat. Sehingga orang-orang yang tidak pernah berzikir, godaan setannya hebat sehebat-hebatnya. Kalau Anda merasa godaan ini sangat kuat, menggoda Anda untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, ingat, pasti saat itu kita lagi jarang zikir, jarang baca Quran, jarang berdoa. Pasti. Maka bagaimana supaya kita bisa memukul mundur setan? Banyak berzikir. Maka orang yang beriman,
Allah sebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang beriman itulah orang yang berzikir, mengingat Allah qiyaman, ketika sedang berdiri, wa qu'udan, dan ketika sedang duduk, wa ala junubihim, dan ketika mereka sedang berbaring. Jenengan sekarang lagi ngapain? Duduk. Berzikir? Berzikir? Apa kami mau zikir? Siapa coba yang tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah? Ada? Mulutnya tadi gak komat kamit. Ini jenengan ini sedang zikir sekarang. Mendengarkan pengajian itu adalah zikir. Makanya Nabi SAW berpesan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat taman surga, maka mampirlah. Kalau lewat apa? Taman surga, suruh mampir. Loh, kok taman surga? Nabi SAW menyampaikan ini saat beliau sedang di dunia. Maka para sahabat heran, wahai Rasul, di dunia ini di mana ada taman surga? Mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, taman surga itu apa wahai Rasul? Baru kemudian beliau jelaskan, hilaqudz dzikri. Taman surga itu adalah majelis zikir, majelis taklim. Jadi kita ini sekarang sedang zikir, tapi mulutnya tidak berkomat kamit. Zikir itu enggak mesti mulut yang berkomat kamit, telinganya ini yang mendengar, hati yang menyerap. Ini berarti kita sedang berzikir. Makanya setelah orang menghadiri pengajian, dia akan merasakan efek ketenangan di dalam hatinya, karena dia habis zikir. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu hati akan tenang. Salah satu bentuk zikir adalah ngaji, menghadiri pengajian. Ini kita lagi zikir, makanya selesai pengajian hati kita tambah tenang. Orang yang terbiasa ngaji, kemudian dia tidak ngaji seminggu, maka dia akan merasa gelisah. Ada sesuatu yang hilang, asupan gizinya berkurang. Ya. Min syarril waswasil khannas. Apa tadi khannas? Maju mundur. Kapan maju? Ketika tidak berzikir. Kapan mundur? Saat kita berzikir. Berikutnya Allah sebutkan kerjaannya setan. Allah sebutkan kerjaannya setan, yaitu ayat kelima. Apa bunyinya ayat kelima? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Waswasa yuwaswisu, artinya adalah bisikan. Artinya adalah bisikan. Bisikan berarti lirih apa keras? Lirih. Makanya godaan syaitan itu halus. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dia sedang digoda setan, saking apanya? Saking halusnya. Dia semangat beribadah, semangat beribadah, semangat beribadah. Dia tidak sadar bahwa semangatnya ini karena dilihat sama orang. Akhirnya jadi ibadah atau bukan? Bukan. Jadi dosa. Dia pikir dia sedang beribadah, padahal dia sedang melakukan perbuatan dosa. Maka bisikan setan itu halus. Dan sering orang terjebak dengan bisikan itu saking apanya? Saking halus.
liciknya setan, dia bisa membuka untuk manusia 99 pintu kebaikan untuk menjerumuskan dia kepada satu pintu keburukan. Dibukakan berapa? 99 pintu. Sebenarnya tujuannya bukan 99 itu. Dia punya target menjerumuskan dia ke dalam satu pintu keburukan. Maka waspada. Ya. Nanti antum sudah belajar tahsin di sini ya. Nanti pulang mungkin disuruh ngajarin tahsin. Yang diajarin mbak-mbak, hati-hati. Ya. Makharijul huruf. Iya, makharijul huruf itu kan di mulut. Ya, coba mulutnya buka dikit. Ini bedanya so sama sin. Coba lidahnya. Nah. Hati-hati. Saking halusnya sampai kita tidak sadar bahwa kita sedang berbuat maksiat, bukan sedang beramal soleh. Ya. Tapi kan saya ngajarin istri, ya istri ora apa-apa. Ngajarin istri, ngajarin siapa lagi? Anak, ngajarin adik, kakak, kandung, silahkan, tidak masalah. Mbah Putri, ya gue Mbah Putri gue diulang. Ya. Jadi was-was itu artinya apa? Bisikan. Was-was juga artinya suara gemerincing perhiasan. Apa? Suara gemerincing perhiasan. Sehingga bisikan setan itu pasti kelihatan indah, seperti suara gemerincing perhiasan. Wanita mana yang kuat melihat gemerincing perhiasan gelang misalnya? Udah janji ini yang terakhir, saya nggak minta lagi. Sudah benar terakhir ini Pak. Arbada. Temenan lho orang jeruk maning lho. Mau wis akeh. Iya janji. Baca berikutnya. Pisan maning lah terakhir. Perhiasan itu membuat orang tergiur. Begitu pula godaan setan. Godaan setan itu menggiurkan. Sesuatu yang haram dipoles oleh setan supaya kelihatan halal, indah. Makanya orang Indonesia punya pepatah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal rumput tetangga itu bisa jadi lebih tua, lebih hitam, ya, lebih bau, ya. Tapi karena dihiasi oleh siapa? Setan. Maka nenek-nenek usia 71 tahun kayak gadis 17 tahun. Karena dia apa? Dipoles, dipermak sama syaitan. Maka maksiat selalu dihiasi oleh setan. Miras juga sama. Ini kalau nggak minum ini, kamu nggak bisa fly. Kalau kamu minum ini, ekstasi ini, maka masalah semuanya akan selesai. Kamu ini kalau nggak ngerokok ini, kamu pikirannya itu akan buntet. Ini semuanya adalah polesan dari siapa? Syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Sudur artinya adalah dada. Padahal sebenarnya yang dibidik oleh setan itu bukan dada, tapi isinya dada. Apa itu? Hati. Kenapa disebutkan sudur di sini? Karena hati itu cangkangnya adalah dada. Bungkusnya hati itu adalah dada. Maka yang digoda sama setan pertama kali adalah hati. Maka orang yang hatinya beriman kuat, setan gagal. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Awal ayatnya apa? la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan bersumpah setelah diusir dari mana? Surga. Apa kata setan? La'ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbi, aku bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Ini sumpahnya siapa? Setan. Makanya permusuhan antara setan dengan manusia adalah permusuhan sejak zamannya ayahanda kita. Siapa? Adam alaihissalam. Setan itu musuh bebuyutan. Semenjak diusir dari surga, iblis bersumpah di hadapan Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah akan menyesatkan semua manusia kecuali illa ibadaka minhum illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada hamba-hambamu ya Allah yang tidak bisa kami sesatkan. Siapa? Hamba-hambamu yang mukhlasin. Di dalam sebuah qiraah mukhlisin. Apa mukhlisin? Orang-orang yang ikhlas. Ikhlas tempatnya di mana? Di hati. Maka orang yang hatinya benar, keikhlasannya tinggi, setan angkat tangan. Maka kalau kita pengen selamat dari godaan setan, yang pertama kali digarap itu adalah hati. Bukan berarti kita tidak memperhatikan penampilan luar. Jadi manusia itu ada lahir, ada apa? Batin. Batin itu tadi ya hati. Bukan berarti kita tidak perlu memperhatikan penampilan luar kita, pakaian kita, peci kita, baju kita, sepatu kita, silahkan. Akan tetapi jangan sampai perhatian kita terhadap casing luar kita mengalahkan perhatian kita kepada hati kita. Indikatornya apa? Indikatornya adalah ketika baju putih kita kena kotoran, maka kita nggak tahan, merasa malu untuk memakai baju putih yang kena kotoran itu. Maka kita pun segera pengen untuk mencucinya. Tapi apakah itu kita lakukan ketika hati kita kotor? Ketika hati kita kotor, apakah kita pengen bergegas untuk membersihkan hati itu supaya bersih lagi? Atau kita merasa nyaman-nyaman saja? Ketika hati kita tercoret dan tercoreng dengan sebuah dosa dan maksiat, apakah kita merasa gelisah? Sebagaimana gelisahnya baju kita ketika kejatuhan kotoran cicak, walaupun cuma kecil. Apakah kita merasa gelisah dengan bau dosa yang ada dalam hati kita seperti gelisahnya kita dengan bau kotoran cicak yang jatuh di peci kita?
Harusnya seperti itu. Karena keselamatan kita dari godaan setan itu diawali dari perbaikan hati kita, keikhlasan kita, tawakal kita, muraqabah kita, rasa takut kita kepada Allah, harapan kita terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua yang akan membuat fisik kita menjadi baik. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan di antara bisikan dan tipu daya setan adalah penyakit was-was. Penyakit apa? Was-was. Penyakit was-was yang ada dalam literatur buku para ulama itu mungkin kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita penyakit ragu-ragu. Penyakit apa? Ragu-ragu. Penyakit ragu-ragu ini ada yang sifatnya dalam akidah dan keyakinan. Ada yang sifatnya dalam amaliyah keseharian. Keraguan dalam akidah adalah meragukan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau keraguan dalam amalan, contohnya adalah orang yang ragu, aku sih mau wis wudu batal apa urung ya? Kayaknya tadi ada angin lewat. Ya. Aku batal apa enggak ya? Akhirnya wudu lagi. Setelah wudu kemudian kayaknya batal lagi, wudu lagi. Kayaknya batal lagi, wudu lagi. Ini namanya penyakit apa? Was-was. Termasuk penyakit was-was adalah ketika buang air. Ketika buang air. Sehingga ada orang kalau buang air belum ya, itu belum apa? Ini kayaknya belum tuntas ya. Ya. Bahkan ada yang pakai cotton bud. Ya, dimasukin supaya tidak ada sisanya di dalam. Penyakit apa? Was-was. Ini tadi sarung saya basah, kenapa ya? Air wudhu atau air seni ya? Akhirnya ganti baju. Nanti basah lagi, ini apa ya? Ganti baju. Kecuali kalau jenengan ngelihat betul-betul duduk di bekas anak ngompol, itu nggak usah ragu-ragu itu. Itu pasti. Ya. Oh, kita baru minum, ya. Atau kita baru wudhu misalnya. Kemudian karena percikan air wudhu, ini basahnya basah air biasa. Ada juga was-was orang mau sholat. Takbir, Allah, kayaknya orang bener loh. Betul. Allah. Kurang tawa, Allah, kurang khusyuk. Itu bisa sampai 10 kali. Dan itu semua penyakit was-was. Caranya bagaimana Ustaz mengatasinya? Abaikan. Apa? Abaikan. Abaikan itu artinya apa? Cuek, nggak usah pedulikan. Nah, urung wudu aja cuek. Wis wudu, ya udah wudu, ya kemudian ada ragu, abaikan. Sekali jenengan turuti, besok 2 kali. Jenengan turuti besok 3 kali. Jenengan turuti sampai 10 kali. Lama-lama jenengan menjadi orang stres. Karena penyakit apa? Was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terakhir apa? Minal jinnati wan nas. Allah jelaskan bahwa yang menggoda kita 2 unsur. Al jinnati, siapa? Jin. Wan nas, manusia. Apakah 2 jenis ini bisa berkolaborasi?
sangat bisa. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Itu dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Musuhnya para nabi dan juga kita semuanya adalah setan jin dan setan manusia. Kedua jenis setan ini, jin dan manusia, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Saling berkolaborasi untuk membisikkan perkataan-perkataan yang indah sebagai tipuan. Contoh kolaborasi antara jin dan manusia adalah para dukun. Jadi dukun itu bisa tahu ini, tahu ini, tahu ini. Itu adalah karena dia punya infor jin. Apa? Infor jin. Bukan infor men. Men kan manusia. Ya, maka informasinya dari jin. Apakah jin memberikan informasi gratis? Oh ya tidak. Tidak ada makan siang gratis. Ya, ada timbal baliknya. Apa timbal baliknya? Penyembahan kepada jin tersebut. Makanya para dukun terpergok. Di kamar mandinya ada ayat-ayat Al-Quran. Ditulis dengan darah haid. Menulis ayat Al-Quran dengan darah haid di WC. Bahkan ada di antara mereka yang menjadikan mushaf Al-Quran sebagai sepasang sandal. Digunakan untuk sandal masuk ke WC. Itu timbal baliknya dari siapa? Dukun supaya dapat informasi. Lah, jinnya dapat informasi dari mana? Nyolong berita dari langit. Kok bisa tercolong? Iya, karena ada di antara jin-jin itu yang sempat mencuri berita dan tidak terkena lontaran bintang. Karena salah satu fungsi bintang adalah rujuman lisyayatin, sebagai pelontar untuk melempari setan-setan yang mencuri berita. Kemudian setan itu mencuri berita, disampaikan kepada dukun, lalu dukun itu dipoles dengan 100 kedustaan. Jadi nggak murni beritanya. Makanya dukun itu biasanya ketika paranormal, orang tidak pintar, para tidak normal, itu mereka itu biasanya kalau ngasih informasi yang sifatnya umum-umum. Pada tahun 2019 akan terjadi gonjang ganjing. Ya mestilah gonjang ganjing. Akan terjadi banyak bencana alam. Indonesia memang ya daerahnya ada ini, ada ini. Tahun depan banyak orang meninggal. Orang saya ngomong ya baca kayak wong mati. Omahmu nang pinggir dalan ya. Jendelane madhep ngalor. Iya, nasi ngalor, nasi ngidul. Kayak gitu kok orang percaya. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Insyaallah kita lanjutkan besok tafsir surat berikutnya, yaitu surat Al-Falaq. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.